البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وقال تعالى innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas ucapan tersebut, maka mereka tidak akan tertimpa ketakutan dan tidak akan bersedih hati. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka itu kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang dulu mereka kerjakan. Ini juga tafsirnya hampir sama dengan yang di atas. Makanya Imam Ibnu Katsir dan yang lain-lain menyebutkan ayat ini ketika ditafsirkan, menyebutkan ayat yang di atas itu juga, surat Fussilat itu. Demikian pula ketika menafsirkan Fussilat, menyebutkan ayat Al-Ahqaf ini. Tayyib. Syaratnya apa itu? Mereka mengucapkan Rabbuna Allah, kemudian istiqamah di atas kandungannya dan istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mengatakan Rabb kami Allah tapi minta rizkinya kepada benda-benda keramat, atau mengatakan Rabb kami Allah tapi minta perlindungan kepada jin. Itu namanya tidak istiqamah, itu namanya dusta. Tayyib. Jadi bukan sekedar ucapan Tuhan kami Allah, Allah adalah Tuhan kami, bukan itu yang diinginkan, tapi konsekuensinya dan pengamalannya itu yang harus ditunaikan. Maka orang yang mampu menjalankan ini, maka dia dijamin mendapatkan la khaufun alaihim, yaitu di puncak keamanan, tidak tertimpa ketakutan. Walahum yahzanun, yaitu apa? Di puncak kegembiraan, mereka tidak bersedih hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada penduduk surga itu, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Wahai para hambaku, pada hari ini kalian tidak akan tertimpa ketakutan dan tidak akan bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang muslim. Masuklah kalian dan istri-istri kalian ke dalam surga, tuhbarun, dalam keadaan digembirakan. Bahkan penduduk surga yang terakhir masuk surga setelah di neraka sekian lama, nggak tahu berapa ribu tahun dalam neraka, begitu dia dimasukkan ke dalam surga, dia disambut oleh dua istri, langsung dua bidadari, mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan engkau untuk diriku, memberikan diriku untukmu. Nggak akan dia mendapati istri yang nakal atau istri yang menyusahkan, nggak ada. Semuanya menggembirakan, padahal itu adalah yang paling rendah derajatnya. Itu pun sudah kenikmatannya melampaui apa yang sanggup dia bayangkan. Nah, begitu dia melihat dua istri yang sangat membahagiakan ini, dia mengatakan, ya Allah, engkau telah memberikan kepada saya sesuatu yang enggak engkau berikan pada orang lain. Padahal dia paling bawah itu, enggak tahu dia di atas sana. Jadi enggak ada yang namanya kesedihan di dalam neraka, di dalam surga itu enggak ada. Tayyib. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga. Dikatakan ashab karena apa? Surga itu telah diwariskan kepada mereka. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu adalah surga yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan oleh apa yang dulu kalian amalkan. Baik. Jadi dikatakan ashab, yaitu pemilik surga, padahal jelas surga milik Allah. Tapi manakala Allah telah menjadikan itu sebagai milik mereka dan mereka sebagai raja-raja di dunia, raja-raja di surga, maka mereka istilahnya adalah ashabul jannah. Walaupun makna ashab itu banyak. Baik. Surga dikatakan jannah. Kenapa? Karena orang yang masuk di dalamnya tidak akan nampak dari luar. Kenapa? Karena terlalu banyak bangunannya, juga pokok-pokoknya terlalu rindang, juga buah-buahnya juga banyak. Maka orang yang masuk tidak akan mampu untuk dilihat dari luar. Makanya kebun kalau tanamannya itu rindang dan banyak, maka itu istilahnya adalah bukan lagi hakal, bukan lagi sekedar raudhah, tetapi dia adalah jannah. Karena orang yang masuk di dalamnya nggak nampak dari luar. Tapi kalau baru sebidang tanah kemudian baru sekedar seperti rumput, itu belum kebun namanya, belum jannah istilahnya. Mungkin istilahnya hakal, kebun, atau istilahnya raudhah, taman, tapi belum jannah.
Tayyib. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya, mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang dulu mereka kerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu perlu yang namanya kunci. Jelas kuncinya adalah apa? Adalah realisasi la ilaha illallah. Dan kunci itu sebagaimana dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih dan juga dijelaskan oleh Al Hasan Al Basri, kunci itu perlu apa? Perlu gigi. Walaupun dia punya kunci yang baru, tapi kalau giginya rompal, tak boleh untuk membuka pintunya. Nggak ada gunanya dia punya la ilaha illallah kalau tidak ada realisasi. Apa realisasinya? Amalan-amalan itu. Amalan yang disertai dengan apa? Dengan keikhlasan. Amalan yang disertai dengan apa? Ketawaduan dan seterusnya dan seterusnya. Tawaduk pada syariat Rasulullah, tidak malah membuat syariat yang lain dan seterusnya. Nah, amalan itu sebagai apa? Sebagai syarat, sebagai sebab seseorang masuk surga. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Bismillah.